Saudara sekalian, selamat sore untuk semua. Hari ini saya akan menyampaikan laporan terbuka kepada publik mengenai hasil atau laporan akhir Satgas TPPU. Satgas TPPU itu adalah Satgas yang pada bulan Maret dan April yang lalu itu ramai menyangkut soal surat 300 surat laporan hasil analisis PPATK tentang dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun yang pada waktu itu sempat ramai di DPR karena ada dua komisi yang menerima laporan yang berbeda sudut pandangnya. Komisi 3 Menko Polhukam selaku Ketua Komite Nasional TPPU bersama PPATK di Komisi 3, kemudian di Komisi 11 Menteri Keuangan selaku atasan atau institusi langsung yang membawai Dirjen Pajak dan Kepabeanan Bea Cukai. Pada waktu itu sepertinya ada perbedaan, sehingga ketika dipertemukan di Komisi 3 di forum yang sama, akhirnya ada kesamaan bahwa memang benar ada 300 surat LHA dengan nilai dugaan pencucian 349 triliun, tetapi pada waktu itu DPR kemudian meminta pemerintah menyelesaikan secara internal, tidak diselesaikan secara politik. Nah, penyelesaian internal pemerintah itu dilakukan melalui pembentukan Satgas. Nah, Satgasnya itu terdiri dari berbagai institusi, ya, ada dari PPATK, dari Kementerian Keuangan, dari Kepolisian, dari BIN, Kejaksaan, dan yang lain-lain, disertai dengan tim ahli. Tim ahli ini tim independen yang memang karena keahliannya diundang untuk membahas ini. Hadir tim ahli pada hari ini, yang hari ini hadir nih, ada Bapak Yunus Hussein, kemudian Bapak Muhammad Yusuf, ini dua-duanya mantan kepala PPATK. Kemudian ada Pak Rimawan Pradiptyo dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Wuri Handayani, kemudian ada Bapak Danang Widoyoko, kemudian ada Bapak Faisal Basri, ada Ibu Mutia Gani Rahman, kemudian ada Mas Ahmad Santosa dan Ibu Ningrum Natasha Sirait. Absen hari ini Pak Gunadi, Pak Topo Santoso, Pak Laudem Syarif yang biasanya rapat-rapat selalu hadir, tapi hari ini absen. Yang lain hadir semua dari tenaga ahli. Saya sampaikan hasilnya sebagai berikut. Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024. Saya sebagai Ketua Komite Nasional TPPU sekaligus sebagai pengarah Satgas TPPU terkait dugaan 300 surat dugaan atau masalah pencucian uang ke Kementerian Keuangan telah menerima laporan akhir Satgas TPPU yang berisi hal-hal pokok sebagai berikut. Satgas TPPU dibentuk berdasar hasil keputusan rapat Komite Nasional TPPU 10 April 2023 dan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR tanggal 11 April 2023. Masa tugas Satgas TPPU telah berakhir pada 31 Desember 2023 dan dalam kurun waktu 8 bulan
Satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat LHA, LHP, informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun. 300 surat LHA, LHP informasi seluruhnya telah dibahas secara sistematis dalam Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang terdiri dari para akademisi dan para tokoh yang concern dalam pemberantasan TPPU bersama Dirjen, sekarang hadir nih Dirjen Bea Cukai dan Cukai, kemudian Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. 3. Perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan surat LHP nomor SR 205 2020 terkait kasus importasi emas dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar 189 triliun. Sebelum ada Satgas TPPU, kasus ini tidak berjalan. Namun dengan supervisi Satgas, kasus mulai diproses dengan mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Dirjen Pajak. Status kasus kepabeanan importasi emas Grup SB telah naik ke tahap penyidikan. Sedang kasus perpajakan dalam tahap pengumpulan bukti permulaan yang terdiri dari 4 wajib pajak dengan perkiraan pajak kurang bayar mencapai ratusan miliar rupiah. Terhadap kasus lainnya, saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Kehadiran Satgas TPPU juga telah memberikan efek positif penyelesaian kasus-kasus serupa, baik penanganan dan penyelesaian tindak pidana asalnya maupun TPPU-nya, seperti kasus yang melibatkan oknum Bea Cukai di Makassar dan Yogyakarta. Jadi saudara, kasus itu berjalan penanganannya dengan cukup baik karena itu tadi ada yang sekarang sudah masuk penyidikan, ada yang sudah divonis. Seperti Rafael Alun masuk di surat ini sudah divonis seminggu lalu. Yang sebelumnya lagi ada di 300 surat itu Angin Prayitno. Sebelumnya lagi juga ada Gayus. Itu kan 300 surat sejak tahun 2009, cuma belum terlapor, ada yang belum terlaporkan, ada yang masih berproses. Jadi semuanya itu sudah berjalan. Satgas TPPU telah memetakan permasalahan dan menyampaikan 7 rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah Komite Nasional TPPU agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus importasi emas dengan melibatkan kelompok ahli dan kelompok kerja. Bahkan tadi ada usul yang lebih spesifik, dibentuk kelompok kerja yang terus mengawasi setiap laporan itu, memonitor dikirim tanggal berapa suratnya, sebulan kemudian tuh sampai mana, sebulan kemudian sampai mana, dan seterusnya, agar tidak ada yang terlantar. Saudara, Satgas TPPU ini telah berakhir masa tugasnya, namun mekanisme kerja Satgas TPPU yang terbangun dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan menjadi bagian optimalisasi kerja tim pelaksana Komite Nasional TPPU. Selanjutnya, saya selaku Ketua Komite akan menyelenggarakan rapat komite dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk membahas masalah ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota Satgas TPPU dan atas dukungan semua pihak, termasuk saudara-saudara para pewarta yang selalu rajin mengikuti dan memberitakan soal ini. Dan sebagai kabar bagusnya saya ulangi, alhamdulillah pada akhir tahun lalu
Indonesia sudah masuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force, satu rezim negara-negara anti pencucian uang yang itu sudah diperjuangkan selama 18 tahun. 18 tahun kita berjuang untuk menjadi anggota FATF dan baru berhasil tahun 2023 karena kita terus memacu memburu tindak pidana pencucian uang dan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja PPATK. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan satu atau dua saja, silakan. Yang apa namanya bisa diganti apa tidak pidana gitu kan. Nah itu apakah ada opsi gitu nanti untuk grup SB ini justru tidak pidana gitu. Nah, jadinya ganti pasal ini pasti sesuai dengan PP yang sudah diberikan. Ini sudah keluar penyidikan ya, kan sudah masuk dalam penyidikan gitu ya. Jadi kenapa? Ya, aturannya konon bisa, tapi nanti kita lihat. Yang penting posisinya ada dulu. Posisinya bahwa kasus itu ada dan sudah masuk penyidikan itu dulu. Karena biasa saja ada aturan yang menyimpangi itu, tapi bisa juga diteruskan, tergantung nanti. Seperti kasus Apeng itu kan dulu mau sudah diampuni itu. Sudah diampuni, diberi ini, tapi saya bilang enggak, pidana dulu masuk, sekarang udah masuk gitu. Terserahlah, nanti kita lihat mana baiknya bagi negara ini. Ada lagi, satu lagi. Satu aja, banyak banget, enggak hafal saya nanti. Dua kalau gitu boleh ya Pak Menko ya, ngawar boleh ya Pak. Yang pertama, apa pertimbangannya Pak Menko tidak memperpanjang masa kinerja Satgas TPPU ini dan menyerahkannya nanti ke Komite Nasional TPPU gitu? Karena kan sebenarnya harapannya di awal pembentukan itu sangat besar ya Pak Menko. Kita mikirnya bakal ada tersangka dengan nilai kerugian keuangan negara sekian ratus triliun gitu. Jadi banyak publik mungkin nanti akan menyangka ini anti klimaks gitu Pak Menko. Apa tanggapan Pak Menko terkait hal itu? Kemudian kedua Pak, untuk kepastian, berarti kalau grup SB ini dinaikkan statusnya ke penyidikan, apakah individu yang bersangkutan sudah resmi statusnya menjadi tersangka atau korporasinya yang menjadi tersangka? Terima kasih Pak Menko. Dulu mandatnya Satgas ini kan sampai Desember. Ini di dalam kesimpulan rapat tadi, ini berakhir Desember, tapi saya akan membawa ke rapat Komite Nasional lagi untuk diusulkan perpanjangan. Tetapi kalau tugas pokoknya memetakan berbagai masalah yang 349 bahwa itu memang ada, itu sudah selesai. Bahwa ada yang sudah diselesaikan, ada yang laporkan, ada yang daluarsa, ada yang dihentikan dan seterusnya, itu sudah masuk laporannya di sini. Tapi bahwa ada kasus 100 yang wah gitu, tadi kan sudah saya sebutkan ada yang 189 triliun yang dulu enggak pernah jalan, disebut tidak ada dan coba ternyata ada. Itu kan enggak main-main. Sekarang ratusan miliar aja ribut, apalagi sampai 189 triliun gitu. Meskipun itu agregat. Gitu aja. Tadi apa istilahnya? Itu Bea Cukai nanti yang yang menentukan apakah korporasinya, apakah SB-nya atau siapanya, nanti biar berjalan dulu. Sekarang sudah ini. Yang penting bahwa kasus itu ada dulu. Itu ya. Kalau sudah teknis, kalau dibuka-buka sekarang nanti malah bubar itu di jalan. Biasanya begitu. Wah ini pada lari semua, barangnya dialihkan dan macam-macam. Seterusnya dokumennya hilang. Pokoknya percayakan dulu ke Bea Cukai. Cukup ya? Cukup, udah 3 ya? Hah? Oh, kalau soal lain jangan di sini. Anda pasti tanya politik. Nggak ada politik ini.
Terima kasih untuk semuanya nih.